Aduh, bingung. Mau resign tapi nanti cari kerjanya bagaimana? Tapi kalau aku tetap kerja, aku gini-gini aja. Sebelum kalian resign, kalian dengerin cerita aku dulu. Hai semuanya, perkenalkan aku ini Kasma. Aku ini adalah alumni dari sebuah kampus swasta. Ya, kalau kalian tahu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, aku itu kuliah di kota kelahiran beliau, di kota Parepare. Aku lulus dari kampus tersebut tahun 2018 bulan 5, teman-teman. Dan setelah sebulan lebih aku menganggur, tiba-tiba pada bulan Juli tahun 2018 aku mendapatkan panggilan untuk mengajar di sebuah sekolah swasta yang jauh dari tempat aku tinggal, teman-teman. Kurang lebih 4 jam perjalanan ke sana dengan mengendarai mobil, teman-teman. Di saat aku ditawarkan hal tersebut, ya namanya juga orang yang baru selesai kuliah dan disuruh untuk bekerja, pastinya aku sangat semangat, teman-teman. Aku tanya ke ibu aku dan beliau mengizinkan, dan akhirnya tibalah aku di sekolah tersebut. Nah, ketika aku ada di sana tentunya sangat sulit untuk beradaptasi, teman-teman. Ya, meskipun kita berada di provinsi yang sama, tapi tetap saja memiliki hal yang berbeda. Contohnya aku dapat culture shock di sana dengan sebuah panggilan yang membuat aku tuh sulit untuk mengatakan panggilan tersebut kepada orang yang lebih tua gitu, teman-teman. Bahkan aku memanggil panggilan tersebut setelah 1 tahun berada di sekolah tersebut. Memasuki tahun kedua, aku sudah merasa nyaman berada di sekolah tersebut. Hingga di tahun ketiga, tiba-tiba aku mendapatkan sebuah masalah. Ya, masalahnya ini tuh berasal dari luar sekolah, teman-teman. Tapi hal ini sangat mengganggu aku kalau aku tetap tinggal di tempat tersebut atau di sekolah tersebut. Akhirnya tanpa tabungan apapun, teman-teman, aku memilih resign di tahun 2021 kalau tidak salah. Ya, selama 3 tahun mengajar, akhirnya aku memilih resign, dan itu adalah keputusan yang sangat berat sih, teman-teman, waktu itu. Dan harus kalian tahu kalau aku tuh resign dari pekerjaan aku yang lama itu, aku belum mendapatkan pekerjaan di tempat baru, aku tidak punya tabungan, dan juga aku mendapatkan beban bulanan yang aku harus bayar setiap bulannya, teman-teman. Dan itu menurut aku adalah keputusan yang sangat nekat, teman-teman. Meskipun aku percaya kalau semua manusia itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Dan tibalah akhirnya aku kembali ke kampung halaman aku, teman-teman, sebagai pengangguran. Berbekal dari uang pesangon yang diberikan sekolah, aku menggunakan uang itu untuk membayar beban bulanan aku yang tadi, teman-teman, hingga aku dapatkan lagi biaya yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan pembayarannya. Setelah beberapa bulan aku menjadi pengangguran, teman-teman, kayaknya di bulan 11, 12, 1, di bulan 2 aku membuka bimbel di rumah aku, dan aku mendapatkan 5 orang anak yang aku ajarkan bahasa Inggris di rumah. Dan bimbel itu hanya aku jalankan selama 2 bulan, teman-teman, karena memang aku hanya ingin uji coba, adakah anak yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Dan setelah itu aku jadi pengangguran lagi, teman-teman, dan waktu itu aku fokus untuk menjalankan YouTube yang ternyata sesusah itu, teman-teman. Selanjutnya, mungkin di bulan Juli atau Agustus, aku mendapatkan panggilan untuk mengajar lagi di sebuah bimbel, teman-teman. Alhamdulillahnya, honor dari bimbel tersebut itu aku gunakan untuk membayar biaya bulanan aku, dan selama aku mengajar di bimbel tersebut itu berhasil melunasi beban bulanan aku ini, teman-teman. Jadi kira-kira aku mengajar di bimbel tersebut kurang lebih 2 tahun, teman-teman. Tapi setelah itu selesai lagi. Nah, setelah aku selesai mengajar di bimbel, karena bimbelnya tutup, aku tuh fokus lagi di kampung Inggris. Namun di kampung Inggris ini biayanya sedikit, teman-teman, atau honornya sedikit. Tapi untungnya kampung Inggris yang aku tempati itu bekerja sama dengan sekolah. Akhirnya kami dibutuhkan untuk mengajar anak-anak SMK gitu, teman-teman, dalam acara English Camp di sekolah, dan juga mengajarkan mereka untuk bertanding gitu. Nah setelah itu aku tidak terlalu sibuk lagi dalam mengajar, hingga di tahun 2023 aku membuka bimbel di bulan 1, teman-teman, dan alhamdulillahnya bimbel aku itu masih bertahan hingga saat ini, teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui adalah, ya, kalian bisa resign
Kalau kalian mau, kalau kalian percaya rezeki itu ada, tapi kalau mau enaknya, mendingan kalian resign itu setelah kalian memiliki setelah kalian memiliki tabungan atau tempat kerja yang baru. Kalian rasain aja dulu susahnya kerja di tempat kalian sekarang. Kalau kalian nggak betah, ya betah-betahin aja dulu hingga kalian bisa dapatkan tempat kerja yang baru. Meskipun aku ceritain kalau aku tuh dapat rezeki teman-teman, tapi aku juga pernah berada di tahap depresi teman-teman. Yang aku kerjakan cuma baring terus buat konten, yang kontennya itu tidak membuahkan hasil juga. Jadi menurut aku kalau mau resign, kalian harus punya tabungan atau tempat kerja baru. Semoga membantu. Dadah.